Perang modern sering digambarkan sebagai perang drone, perang satelit, perang presisi. Namun, ketika konflik memanjang, ketika garis depan mengeras, ketika tanah digali dan diperkuat, perang kembali menjadi tentang daya tahan. Dalam konteks Russian invasion of Ukraine, dinamika medan tempur telah berevolusi. Dari manuver cepat menuju perang posisi, dari penetrasi cepat menuju pertahanan berlapis. Di tengah perubahan itu, Rusia memperkenalkan dan mulai mengoperasikan sistem baru dalam keluarga TOS. Namanya TOS 3 Dragon. Bagi sebagian media, ini disebut eskalasi. Bagi sebagian analis, ini disebut modernisasi. Namun bagi pengamat doktrin militer Rusia, ini adalah kontinuitas. Perang di Ukraina bukan lagi konflik manuver cepat. Ia berubah menjadi perang ketahanan industri, perang logistik, perang artileri, parit membentang ratusan kilometer. Bunker beton diperkuat, lapisan pertahanan disusun dalam kedalaman. Dalam lingkungan seperti ini, presisi tetap penting, namun volume dan efek area kembali dominan. Artileri konvensional bekerja melalui repetisi tembakan. MLRS memberikan saturasi area. Sistem termobarik memberikan tekanan maksimal pada ruang terlindung. Rusia memahami karakter ini, dan mereka tidak membongkar doktrin lama mereka. Mereka menyesuaikannya. Untuk memahami TOS 3, kita harus melihat garis sejarahnya. Salah satu pendahulunya, TOS 1A Solnsepyok, telah lama menjadi bagian unit RKH BZ Rusia. Sistem ini bukan MLRS umum, ia adalah alat spesialis. Sejak awal dirancang untuk satu peran utama, menghancurkan pertahanan statis yang terlindungi. Parit dalam, bunker beton, posisi konsentrasi pasukan dalam perlindungan tertutup. Karakter termobarik menghasilkan tekanan tinggi dan suhu ekstrem dalam ruang terbatas. Dalam perang posisi, karakteristik ini memiliki relevansi taktis yang jelas. TOS 3 tidak mengubah konsep tersebut, ia menyempurnakannya. Indikasi yang muncul menunjukkan peningkatan jangkauan, perlindungan platform yang lebih baik, kemungkinan integrasi navigasi dan kontrol tembakan yang lebih modern, tidak radikal, tetapi konsisten. Dan dalam perang industri, konsistensi lebih berharga daripada eksperimen mahal. Sorotan global muncul karena 3 faktor. Pertama, konteks konflik aktif. Setiap sistem baru segera diasumsikan sebagai penentu keseimbangan. Kedua, istilah termobarik. Secara teknis, ini adalah kategori amunisi yang sudah lama ada. Namun, secara media, istilah ini memiliki bobot emosional. Ketiga, narasi eskalasi. Dalam konflik besar, kemunculan sistem baru sering ditafsirkan sebagai perubahan fase. Padahal dalam banyak kasus, sistem tersebut adalah bagian dari proses modernisasi bertahap. TOS 3 tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah kelanjutan dari garis evolusi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Isu produksi massal sering muncul dalam diskusi publik. Namun, produksi massal dalam arti ribuan unit tidak realistis untuk sistem spesialis seperti ini. Platform, kendaraan berat, sistem peluncur khusus, amunisi, termobarik dengan karakteristik khusus, semua memerlukan rantai produksi kompleks. Lebih rasional melihatnya sebagai produksi bertahap, integrasi selektif ke unit tertentu, bukan distribusi luas ke seluruh garis depan. Dalam perang panjang, prioritas industri biasanya jatuh pada artileri konvensional, drone, pertahanan udara, kendaraan tempur umum.
Sistem seperti TOS berada dalam kategori instrumen tekanan taktis khusus. Namun di sini terlihat pendekatan Rusia yang khas. Mereka tidak menggantungkan diri pada satu teknologi revolusioner. Mereka membangun lapisan kemampuan. Dalam perang posisi, kemampuan memecah sektor tertentu secara cepat memiliki nilai tinggi. Sistem seperti TOS-3 memungkinkan konsentrasi efek dalam waktu singkat, bukan untuk setiap target, tetapi untuk momen tertentu. Ia bukan senjata harian, ia adalah alat tekanan. Kehadirannya juga menunjukkan bahwa industri pertahanan Rusia tetap berfungsi di tengah tekanan eksternal. Modernisasi berlanjut, produksi berlanjut, integrasi sistem baru tetap terjadi. Itu bukan pernyataan emosional, itu observasi struktural. Tidak ada satu sistem pun yang sendirian mengubah perang modern. Perang ditentukan oleh kombinasi intelijen, logistik, kapasitas industri, kemampuan adaptasi. Namun sistem seperti TOS-3 memperlihatkan arah. Rusia mempersiapkan diri untuk konflik jangka panjang berbasis daya tahan. Bukan perang singkat berbasis kejutan semata. Pendekatan ini mencerminkan doktrin klasik Rusia, kedalaman, massa, dan tekanan berlapis. Perang modern tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Ia adalah kombinasi strategi, industri, doktrin, dan adaptasi. Setiap sistem yang muncul di medan tempur membawa pesan, bukan hanya pesan militer, tetapi pesan tentang arah kebijakan, kesiapan industri, dan ketahanan nasional. Kemunculan TOS-3 Dragon bukan sekadar isu teknis, ia adalah refleksi bagaimana sebuah negara memandang konflik jangka panjang. Kita bisa setuju, kita bisa tidak setuju. Namun sebagai pengamat, yang terpenting adalah memahami konteksnya secara utuh. Karena dalam analisis pertahanan, emosi seringkali mengaburkan struktur. Dan strukturlah yang menentukan arah sejarah. Di channel ini, kita tidak membahas perang untuk merayakan kehancuran. Kita membahasnya untuk memahami dinamika kekuatan, strategi, dan perubahan geopolitik yang membentuk dunia hari ini. Jika Anda menghargai pendekatan yang berbasis data, doktrin, dan analisis mendalam seperti ini, dukung channel ini dengan berlangganan, menyukai video, dan membagikannya kepada rekan-rekan yang tertarik pada studi pertahanan dan geopolitik. Diskusi yang sehat membutuhkan ruang, dan ruang itu hanya bisa bertahan dengan dukungan komunitas yang berpikir kritis. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa video ini bersifat analitis dan edukatif, tidak dimaksudkan untuk mendukung kekerasan, konflik, atau pihak manapun dalam perang. Tujuannya adalah memahami fenomena militer secara objektif dari sudut pandang strategi dan industri pertahanan. Karena memahami tidak selalu berarti membenarkan, tetapi tanpa memahami, kita hanya akan bereaksi. Terima kasih telah mengikuti analisis ini sampai akhir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.